Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP 2 jutaan dari brand Xiaomi, mungkin HP yang satu ini bisa jadi opsi. Kenalin nih, ini adalah Xiaomi Redmi Note 14, produk terbaru dari Xiaomi yang dijual dengan harga 2,3 juta. Dan seperti biasa, untuk impresi awal di video kali ini kita akan unboxing lengkap Xiaomi Redmi Note 14 ini. Kira-kira kelebihan apa saja yang ditawarkan dan apakah menarik untuk dilirik atau biasa saja. So nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk tampilan boxnya seperti ini, menggunakan warna putih dan ada gambar dari unit utamanya. Dimana seperti yang kamu lihat, HP ini memiliki kelebihan 108 megapiksel AI kamera dan masif baterai 5500 mAh. Lalu untuk selling pointnya, HP ini menawarkan 6 nilai jual utama. Ada kamera 108 megapiksel, baterai 5500 mAh dengan 33 watt turbo charging. Lalu chipset MediaTek Helio G99 Ultra, proteksi layar Corning Gorilla Glass 5, layar 120Hz, dan yang terakhir sudah finger in display atau di dalam layar. Dari selling point yang ada sih cukup menjanjikan ya, banyak kelebihan yang ditawarkan. Namun supaya lebih pasti, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Untuk isi dari dalam boxnya di sini sudah sangat lengkap ya guys ya. Selain unit utamanya masih ada softcase binding original, buku panduan singkat dan SIM tray ejector. Lalu ada kabel USB Type-C dan adapter charger yang sudah fast charging 33 watt. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk anti gores bawaan juga sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Jadi mantap nih, karena ketika baru beli bisa langsung pakai tanpa repot-repot beli aksesorisnya lagi. Apalagi untuk softcase yang kita dapat juga tipe yang premium seperti ini ya, bukan yang bening dan gampang kuning. Dan inilah dia unit utama dari Xiaomi Redmi Note 14 varian warna Mist Purple. Untuk kesan pertama, buat saya HP ini memiliki tampilan yang oke banget di kelas harganya. Looknya mewah serta kekinian, terutama di bagian kombinasi warna yang tidak monoton. Beda dari seri sebelumnya, jadi kelihatan lebih fresh aja gitu. Lalu untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, grill speaker utama, lubang mikrofon, dan satu buah slot SIM tray yang masih menggunakan slot hybrid. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan tombol power saja. Dan untuk bagian atas ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon lagi, sensor remote atau ear blaster, dan grill speaker yang kedua. Artinya untuk urusan port di sini sudah lengkap ya guys ya. Dan yang paling penting sudah dual speaker stereo plus dual mikrofon juga. Jadi mantap lah seharusnya. Lanjut ke bagian layar, secara tampilan sih sudah oke banget ya, karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dengan bezel cukup tipis di semua sisi. Yang mana bikin looknya makin paket lengkap menurut saya. Tidak hanya bagus dari belakang, tapi juga cakep dari depan. Sedangkan untuk ukuran layarnya sendiri, HP ini memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Panelnya menggunakan AMOLED, refresh rate bisa sampai 120Hz. Lalu untuk kecerahan layarnya ada di angka 1200 nit. Dan untuk proteksinya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Jadi sudah paket lengkap ya guys ya. Panelnya bagus, resolusi tinggi, kecerahan layar juga tinggi, ditambah proteksinya juga tidak kaleng-kaleng. Jadi kalau secara kualitas saya rasa tidak usah diragukan lagi. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 8/128GB. Yang mana untuk free-nya kita masih dapat sekitar 3,77GB untuk kapasitas RAM dan 104GB untuk internal memorinya. Jadi saat HP baru diaktifkan, di sini posisi RAM yang digunakan sudah lebih dari 50% ya. Sementara untuk internal memorinya sekitar 24GB. Kemudian kalau untuk jenis ROM yang digunakan, HP ini sudah menggunakan tipe UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 48 ribuan poin. Sudah terbilang tinggi untuk kelas harganya. Lalu untuk dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Bukan Helio G100 yang terbaru memang, namun saat dilakukan AnTuTu test, skor yang dihasilkan tembus di angka 440 ribuan. Sudah tinggi untuk HP kelas harga 2 jutaan. Artinya untuk urusan spesifikasi, apa yang ditawarkan HP ini tidak kentang sama sekali ya guys ya. Kapasitas memorinya besar, sudah menggunakan UFS memori, dan yang paling penting untuk dapur pacunya juga terbilang gahar. Kemudian untuk persensoran, saya tes menggunakan aplikasi Sensor Box. HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop hardware sudah ada.
Buat yang tanya apakah ada sensor NFC-nya atau tidak, kamu tidak usah khawatir karena di HP ini sudah ada. Bahkan sensor remote atau wireless blaster juga tidak ketinggalan. Artinya sudah paket lengkap ya guys ya. Sekarang untuk performa tesnya, di sini saya coba buat main Mobile Legends. Yang mana untuk kesan pertama, saya coba main di settingan grafik bawaan. HP ini sudah mampu menjalankan game dengan sangat baik. Untuk urusan performa saya rasa tidak usah diragukan lagi lah ya. Karena seperti yang kita tahu, HP dengan chipset MediaTek Helio G99 series memiliki performa lancar dan bisa diandalkan tentunya. Sama seperti Tecno Pova 6 dan Infinix Note 40 yang juga ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 dan terbukti performanya tidak mengecewakan. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali baterai 5500 mAh dan untuk kecepatan chargingnya sudah didukung dengan turbo charging 33 watt. Untuk kapasitas baterai yang digunakan di sini sedikit lebih besar dari seri sebelumnya ya guys ya, yang hanya 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya masih sama 33 watt. Namun untuk charging testnya seberapa cepat nanti kita akan share di video review lengkapnya saja. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis HyperOS. Untuk tampilan UI-nya kurang lebih seperti ini ya guys ya, terlihat kekinian dan gampang untuk dipahami tentunya. Setelah saya cek, pilihan wallpaper atau tema di sini ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, flash dari jari 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo juga sudah ada. Jadi aman lah pokoknya. Yang terakhir untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 20 megapiksel. Dari angka di atas kertas, besaran megapiksel yang digunakan cukup menjanjikan ya, sudah terbilang besar untuk kelas harganya. Dan untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini juga ada banyak. Selain foto dan video, masih ada fitur lainnya yang ditawarkan. Tapi kalau untuk ultra stabil video atau AIS, sayangnya di HP ini belum ada. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, berikut adalah sedikit contoh foto menggunakan Xiaomi Redmi Note 14 saat di indoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Dari contoh berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus menurut saya. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya oke, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up. Lalu untuk kamera selfie-nya, dari contoh yang ada, foto yang dihasilkan juga tidak kalah bagus, khususnya untuk pemakaian pria. Detailnya ditangkap dengan baik, tingkat ketajamannya juga tidak kalah oke. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Xiaomi Redmi Note 40 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Jadi untuk resolusi 4K di HP ini belum bisa ya guys ya. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Xiaomi Redmi Note 14. Untuk impresi awal, di sini banyak poin menarik yang saya suka dari HP ini. Yang pertama tentu dari segi desainnya yang mewah dan kekinian, lalu yang kedua dibekali dengan kualitas layar AMOLED yang bagus. Sedangkan yang ketiga, dapur pacunya juga gahar. Kapasitas memori besar sudah UFS 2.2, chipset ngebut dan sensornya juga lengkap. Lalu yang keempat, baterainya besar, sudah turbo charging 33 watt. Yang kelima, fitur OS-nya lengkap. Dan yang terakhir, megapiksel kameranya besar. Atau bisa dibilang, untuk harga di bawah 2,5 juta, apa yang ditawarkan HP ini sudah paket lengkap di kelasnya dan menarik untuk dilirik. Namun untuk membahas lebih lengkap tentang apa saja suka dan dukanya, serta memuaskan atau tidak, nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.